Ini datanya valid, tidak perlu diperdebatkan kan? Ya. Ini dan real time yang pasti ini real Real time. time. Berdasarkan, coba jelasin dulu. Data ini berdasarkan apa? Ini dari percakapan di sosial media, khususnya di Twitter. Jadi kita udah tanam di mesin kita keyword-keyword yang berasosiasi dengan masing-masing paslon ya. Nah, kalau kita lihat datanya atau kita interpretasi bahwa yang paling hijaunya paling banyak dengan total 95% itu Pak Ganjar Pranowo. Ya. Itu artinya Mas? percaya ya, percaya. Artinya percaya. Jadi posisi netral yang kita bicarakan tadi di sentimen positif itu sampai untuk di emosinya 95% ini by data ya. Ini ribuan banget Ganjarnya, 95% 95% itu hijau. Terus kemudian kalau kita lihat anger yang paling banyak itu di antara dua paslon. Pak Anies di 9,9 dan Pak Prabowo 9,6, sangat tipis sekali. Ini kita melihat dari jalannya perdebatan tadi bisa kita simpulkan. Jadi saling serang di antara Pak Anies dan Pak Prabowo itu kan berefek pada tingkat anger yang besar ke keduanya dan posisi netral yang dibawa Pak Ganjar dan fokus ke visi misi menurut data yang dimiliki binokular itu memiliki trust yang tinggi di 95%. Seperti itu. Mungkin gimana sih bro bacanya, gue bingung. Sadness misalnya Anies 546 itu 28,5. Ya. Sadnessnya Prabowo 1308 tapi 24,7. Angernya Anies 190 9,9%. Iya benar dong. Angernya Prabowo 511 9,6%. Jadi gimana sih Mas? Ini dari trust sadness anger itu dari total semuanya. Oh, dari masing-masing ini. masing-masing ini ya. Iya. Jadi kalau disgust tuh apa artinya disgust? disgust itu apa ya, muak lah, lebih ke muak. Disgusting. Jijik. Jadi memang kalau dari data lo ini penampilan Ganjar yang ini hijau yang paling tinggi ya. Ya. Trust yang paling tinggi. Jadi mungkin karena dia ada P3 juga di situ tuh. itu Makanya hijau ya. Masuk. Jadi gue serius ini. Enggak ada Masuk, Pak urusan. Hendri. Nggak ada urusan. Warnanya hijau muda. Hijau muda. Hijau stabilo. Kalau P3 kan hijau lumut. Ini bagus. Makasih. Ya. Mas Diko, ini kalau kita lihat trustnya antara 01, 02 nggak beda jauh ya? Padahal terjadi pertempuran di antara Iya. mereka. ya mereka Apa yang kita hampir bisa mirip. baca dari data ini? Yang kita bisa baca, jadi karena nomor 1 dan nomor 2 itu saling serang kurang lebih gitu, jadi Yang menikmati ininya 03. 03 untuk sesi kali ini ya. Oh Untuk iya. sesi kali ini. Iya. Oke. Kalau sentimen? Mungkin Sentimen. Ada sentimen terakhir sebelum kan emosi. Nah, kalau di sentimennya memang dia lebih ke netral ya. Maksudnya emosi itu lebih ke kategori breakdown dari apa istilahnya, dari Plujik kalau nggak salah itu. Kalau sentimen positif negatif netral itu terhadap konten ini di news dan sosmed ya. Kalau tadi kan khususnya di Twitter aja untuk kebanyakan. Ya. Kalau ini di news dan sosmed kurang lebih masih sama. Bahkan Pak Anies mendekati negatifnya Pak Prabowo ya. Itu di Pak Anies di 23% dan Pak Prabowo di 24%. Pak Ganjar negatif paling rendah ya. Ya, 15. negatifnya paling rendah. Kalau Mungkin pergerakan itu isu nah, mungkin di SN bisa di-share di social network analysis, kita pengen tahu siapa kandidat yang paling banyak di-mention dan siapa saja influencernya, nanti bisa Percakapan Kelihatan sosmed muncul di situ. peran Wapres kali ini kelihatan banget ya. Kelihatan. Jadi Pak Ganjar tuh Cawapres. Jawapres, maaf. perkataan cawapres ya. Gadis Agak di tengahnya aja berhijab. secara SN ini. Itu maksudnya apa sih? Ini agak di atasin aja. Itu Gadis. karena Mas Niko main beginian, aku jadi nggak nge-tweet tadi men. Jadi kurang lebih seperti ini, kita ngelihat dari centrality dan macam-macam. Ini yang paling banyak dimension ya. Ada Pak Ganjar, Pak Anies, Prabowo. Ini Pak Ganjar yang paling gede. Buletannya artinya apa yang paling banyak dimension. Nomor kedua itu ada Pak Anies dan Pak Prabowo. Jadi di akhir ini Pak Ganjar paling banyak dimension. Naik ya, rebound di ya sini dia. berdasarkan data yang kami punya, dan di sini juga ada beberapa akun fandom kayak Anies Bubble yang fandom Korea yang sering mengamplifikasi kampanye atau gagasan dari Pak Anies. Selanjutnya bahwa ada beberapa komunitas-komunitas, ada akun-akun bola-bola aja, terus ada juga Caimin juga di antara di sini, terus ada partai sosmed yang saya kira semua udah tahu lah ya afiliasinya seperti Ya ini apa. partai sosmed adalah partai kedua yang ada di sini selain Gerindra. Itu gue baca itu doang. Saiku masuk lagi Saiku. Nggak ada, udah hilang. Saiki, ada Saiki. Ide extra time
Ya, ID ekstrim masih masuk kan? Itu dasar ada, nggak? Akun bola. udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, ini Sayu ada tuh di bawah tuh baru naik PKS Sejahtera. oh yang di sini. Ya sampingnya Yang di sini. Caimin. Nah, ini mungkin saling tweet war ini antar partai sosmed dan PKS dan macam-macam ya. Oh tweet war. Itu begitu artinya tweet war ya? Ya sangat berdekatan, artinya saling memention lah. Kalau partai sosmed dan PKS atau Saiku itu kan kalau saling dimention kan kita tahu bahwa Nih kalau terjadi kita lihat ya kayak tahun baruan kemarin ya, kembang api itu ya, gitu ya. Rame gitu. Ini kita harus ada sesi khusus nih. Warna-warna ini artinya apa ya? Hijau ke merah. Nanti diomongin berdua aja sama Pak Prabowo. Jangan dong, ini urusan bangsa. Ini urusan bangsa, nggak bisa ngomongin berdua. Nggak mau kan Ini berdua urusan sama bangsa. Urusan bangsa ini. Mas Hensat, yang menarik tadi Mas Ganjar bilang gini, data yang kita peroleh dari Kemenko Polhukam, karena kita sulit mendapatkan data dari Kemenhan. Ya, Itu secara langsung ada dalam tanda kutip ya. Ya. Ini ada pertarungan menteri di kabinet. ya. Silakan Mas Yang Tito. sama-sama yang sama-sama berkontestasi. Ya. Apa pesan yang bisa di masyarakat tangkap? Menurut saya dari yang tadi disampaikan oleh Mas Margi, Ganjar, ya Mas Ganjar. saya setuju kesejahteraan TNI Polri itu harus ditingkatkan. Enggak soal data ASN. tadi. Ini kok kayak Prabowo jawabnya normatif. Iya gimana? Udah di WA. Belum Pak. Nanti diantar, tenang aja. Nggak ada yang tahu rumah Anda di Cilangkap, tenang aja. Tenang aja. Tenang aja. Iya. Tadi Rumah Bapak di sebut berkali-kali Pak, padahal kita lagi di Makassar ini. Ya ini gimana Mas? Ini menarik loh. Iya menarik Pak, tapi udahlah. Enggak kan, kita kan ada So artinya bukan, ada bukan. eksklusivitas di Kementerian Pertahanan. di kementerian itu ada yang namanya pejabat ini apa? Informasi publik. Apa sih namanya? Kok lupa ya? Oh, keterbukaan Keterbukaan informasi publik. Dan, Bapak yang sering lo diundang itu ya. nah, publik berhak bertanya. Terus, tapi memang kelebihan dari Kemhan adalah dia ada data yang diklasifikasikan tidak boleh di Rahasia. Ya karena memang Pak kebijakannya itu publik boleh bertanya, tapi tidak wajib mendapatkan jawaban Pak. Jadi boleh tanya aja. Aduh, ini menarik. Bapak boleh nggak sih topiknya nggak Kemenhan Pak? Yang lain aja kan banyak ya. Enggak, karena memang kan semua tuh fokusnya Rohingya enggak, Palestina enggak, Laut Cina Selatan cuma sekelebat. Inti dari semuanya Tadi aja tuh kita omongin Presiden Soekarno dan pesawat bekas tuh Pak. semuanya ke alutsista. Jadi memang inti perdebatan hari ini ya ke alutsista Saya sebenarnya. sampai saat ini heran itu ada penjelasan waktu Bung Karno itu juga pesawatnya bekas. Itu nggak ngerti gua. Itu masukan atau dari pendapat pribadi tuh? Mungkin dia ingat waktu di zaman masih muda ya. Ya. Oh kalau ngomongin Kemenhan nggak boleh, ngomongin Prabowo boleh. Iya benar-benar. Maksudnya gitu ya? Dan Prabowo capres kita Pak. Oke. Oh, Iya. iya. Jadi memang nggak bisa dilepaskan ini sebagai Kemhan dan capres ya. Mas sorry, muka Anda agak pucet ya? Kenapa ya? Nggak, soalnya saya lihat Pak ya, ini mungkin Mas Niko juga nggak menyadari ya, tapi kan saya pengamat ya. Iya. Saya amat-amati di studio ini orangnya lebih banyak sekarang. Dan saya juga nggak ngerti nih, tiba-tiba orang ini kenapa ada di sini semua gitu. Iya, bener. Ini Pak ya, nih saya kasih tahu ya, itu kan pintunya kan di sana Pak ya. Itu Bapak kesana aja, itu udah berapa puluh orang Pak. Bapak tuh nggak menyadari ya. Nah, itu tadi baju biru nongol-nongol siapa tuh? Pak yang baju biru nggak apa-apa, di sininya masih ada iNews-nya Pak. Oh, baju biru ini. Oh, iya. Itu yang pakai kaos Pejaten Indah siapa itu? Itu perumahan. Iya maksud saya perumahan. Perumahan. Iya kan perumahan ada Pak. Iya. Ya kan dekat stasiun Pasar Minggu Baru Pak. Ya, benar. Coba Ujang Pak, lihat Ujang. Pakaiannya Pak, udah compang-camping Pak. Celana panjangnya udah jadi celana pendek. Tenang kalau kita ini. Tadi Ujang WA bininya, makanya aku nggak pulang. Aku udah pesen Oyo katanya gitu tadi. Ini Mas Niko ini kenapa gue terima undangan? Nyesel dia. Aman. Dia bilang kayaknya gue udah jebak nih katanya. Tapi Mas Hensat, kesimpulannya bagi pemilih, bagi masyarakat, dapat nggak intisari dari tema yang menjadi tema debat malam hari ini? Jadi kalau menurut saya banyak hal sebetulnya yang kita dapat ya, bahwa masing-masing capres mengutamakan kesejahteraan TNI Polri anggotanya. Terus kemudian yang kedua, Mas Anies dan Mas Ganjar agak berbeda perspektif dengan
Pak Prabowo tentang alutsista misalnya. Oke. Jadi Pak Prabowo masih oke, bekas, sementara Mas Anies dan Mas Ganjar kalau bisa yang baru kenapa enggak? Karena akan berisiko untuk personil yang itu Ya. ya. Oke. Kemudian selanjutnya Mas Anies dan Mas Ganjar nampaknya mempersiapkan data lebih baik dari Pak Prabowo hari ini. Jadi saya sih tidak menduga ya penampilan Pak Prabowo begitu monoton hari ini gitu. Walaupun sebetulnya dia punya kapasitas dan kapabilitas untuk membicarakan tentang pertahanan keamanan dan geopolitik dengan lebih dalam. Tadi beberapa hal tentang maritim sempat disampaikan. Hanya menurut saya misalnya program bagusnya Pak Jokowi ya membangun Indonesia dari pinggir misalnya yang ada di Nawacita itu juga nggak disentuh sama Pak Prabowo tuh. Harusnya itu menjadi plus poinnya Pak Jokowi dalam pertahanan keamanan ya. Ya itu sih kelihatannya Pak Prabowo juga nggak cerita juga kenapa dia mau menerima tawaran jadi menhannya Pak Jokowi ya. Itu nggak penting juga sih sebetulnya karena kan udah lanjut ya. Saya juga nggak tahu kenapa saya ngomongin ini gitu. Mas Niko, silakan. Ya ini Secara umum gimana? Secara umum ini trending debat hari ini ya, kita bisa share, mohon maaf kalau saya lihat ke belakang. Jadi kalau di Pak Anies yang menjadi trending adalah alutsista bekas dengan sekitar 5.900 ya. Terus nomor 2 itu Amin aja dulu, memang tagline kampanye mereka. Terus ada juga mulut manis Anies di posisi ketiga dan ada beberapa akun yang kemudian mengasosiasikan pada Ganjar yang tidak menyebut ASEAN karena tadi kan yang memprioritaskan ASEAN kan kalau nggak salah Pak Anies ya, kalau saya tidak salah gitu. Untuk di Pak Prabowo ada yang pertama itu yaitu utang harus produktif tadi yang dia sampaikan tadi kan di angka 2.600, 1.800 untuk anak muda Indonesia emas. Ini juga tagline mereka. Selanjutnya seperti apa yang disampaikan tadi ya kayak Indonesia sentris dan macam-macam itu kan bahasa-bahasa yang sangat khas dan kita sudah prediksi di awal. Terus terakhir dari Pak Ganjar ini datanya itu nomor 1 no utang dengan angka 41.500 yang menjadi angkanya sangat lumayan ini tinggi ya kalau dibanding dengan yang lain dan ada juga penguatan BSSN, LPDP dan rehabilitasi ASEAN dengan di angka yang sekian. Jadi ya pemirsa bisa menyimpulkan ya dari angka yang kita tampilkan di sini itu siapa aja yang kurang lebih populer dipercakapkan. Saya tidak bilang siapa yang menang atau enggak ya karena itu di luar saya tidak punya otoritas untuk di situ ya, tapi minimal dari data yang kita punya dari mesin kita baik dari news sama sosmed ya kurang lebih